Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah sehingga kita bisa bersama-sama lagi untuk belajar pendidikan agama Islam, khususnya anak-anak kelas 7. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak kelas 7? Semoga kalian semuanya berada dalam lindungan Allah SWT. Jangan lupa di era pandemi ini kita tetap menjaga jarak ketika di kerumunan. Kemudian kita juga tetap memakai masker kemanapun kita pergi. Kemudian juga jaga imun kita dengan cara berolahraga, makan dengan makanan yang bergizi dan lain sebagainya. Ya, baiklah anak-anakku sekalian. Setelah kemarin kalian mengikuti penilaian tengah semester, hari ini kita belajar kembali, kita lanjutkan kembali materinya ya, yaitu untuk kelas 7 Ibu akan menyampaikan materi yang baru, yaitu tentang ketentuan sholat Jumat. Sebelum kita memulai pelajaran, supaya diberkahi oleh Allah, marilah kita bersama-sama membaca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ya, anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar materi tentang ketentuan sholat Jumat, di mana setelah pembelajaran ini selesai, yang paling utama adalah kalian bisa memupuk rasa persatuan. Ya, karena salah satu hikmah dari sholat Jumat yaitu bisa memupuk rasa persatuan. Setelah pembelajaran ini selesai juga, kalian coba praktekkan, karena ini bukan hal yang asing ya. Kalian khususnya anak laki-laki, kalian setiap minggu di hari istimewa yaitu hari Jumat, kalian praktekkan melakukan sholat Jumat. Ya. Nah, kita belajar tentang bagaimana sih ketentuan sholat Jumat. Mungkin untuk laki-laki tidak asing ya, karena kalian sudah setiap hari Jumat melakukan sholat Jumat. Tetapi bagi perempuan mungkin karena tidak diwajibkan, tapi kalau perempuan adalah sholat zuhur di rumah. Apa itu sholat Jumat? Nah, kalian akan pelajari ya untuk kelas 7 semester 2, kita akan belajar tentang sholat Jumat. Apa itu sholat Jumat? Sholat 2 rakaat dengan berjamaah yang dilaksanakan sesudah khutbah Jumat pada waktu duhur di hari Jumat. Namanya sholat Jumat berarti dikerjakan atau dilaksanakan pada hari Jumat ya. Nah, bagaimana hukumnya melaksanakan sholat Jumat? Di sini ada ya, sholat Jumat itu hukumnya wajib bagi laki-laki yang sudah memenuhi syarat. Ya, jadi yang berasa laki-laki, kalian setiap hari Jumat siap-siap. Kalau sudah siang jangan kemana-mana, kalian siap untuk pergi ke masjid ya, melaksanakan sholat Jumat karena hukumnya wajib. Apa itu wajib? Kalau kalian kerjakan maka kalian akan mendapat pahala. Tetapi kalau kalian tinggalkan maka kalian akan berdosa ya. Nah, kemudian kenapa kita disuruh melaksanakan sholat Jumat? Ini adalah dalil naqli ya, yaitu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang sholat Jumat adanya di surat Al-Jumu'ah ya. Coba perhatikan, Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca bersama-sama. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'.
Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan sholat di hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Nah, ini adalah surat Al-Jumu'ah ayat 9, di mana dalil ya yang mewajibkan kalian, khususnya bagi laki-laki yang sudah memenuhi syarat untuk melakukan sholat Jumat. Nah, di sini pada dasarnya prinsipnya sholat Jumat itu sama dengan sholat wajib yang dilaksanakan secara berjamaah. Di sini sholat Jumat itu adalah hukumnya wajib atau fardu ain yang dilaksanakan oleh setiap muslim laki-laki dalam setiap minggunya, yaitu pada hari Jumat. Jadi di sini Allah memerintahkan kepada orang yang beriman, barang siapa diserukan untuk melaksanakan sholat Jumat, maka segeralah kalian pergi ke masjid dan tinggalkan semua urusan kalian. Ya, jadi ini adalah dalil tentang sholat Jumat adanya di surat Al-Jumu'ah ayat 9 ya. Baiklah anak-anakku sekalian, kita lanjutkan. Nah, apa sih syaratnya sholat Jumat itu? Tadi kan ada syarat-syarat tertentu ya. Yang pertama adalah beragama Islam. Jadi untuk umat Islam, terutama laki-laki, ini sudah diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat ya. Yang keduanya balik atau sudah dewasa, sudah mayyiz ya. Tetapi di sini anak-anak tidak diwajibkan. Kalaupun misalnya anak-anak ingin mengenal, belajar sholat Jumat, boleh, asal tidak mengganggu jalannya sholat Jumat. Kemudian yang ketiga adalah berakal, sehat. Jadi orang waras, sehat itu diwajibkan untuk melakukan sholat Jumat ya. Adapun orang yang gila itu tidak wajib. Kemudian laki-laki, nah ini laki-laki yang sudah balik ya. Kemudian sehat, nah orang sehat tadi kan sehat jiwanya ya, raganya. Kemudian orang yang sedang sakit itu dibolehkan dia tidak sholat Jumat berhalangan, tetapi dia ganti dengan melaksanakan sholat duhur ya. Kemudian selanjutnya syarat sholat Jumat yang terakhir yaitu dalam keadaan menetap, artinya kita sedang bermukim, berdiam di daerah kita ya. Orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir, nah dia tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah itu syarat-syarat ya sholat Jumat. Kemudian coba kita lanjutkan. Nah, apa sih syarat sahnya sholat Jumat itu? Yang pertama, dilaksanakan di tempat yang telah dijadikan tempat bermukim oleh penduduknya, ya, baik di kota maupun di desa. Ya. Kemudian di sini tidak sah ya sholat Jumat bila dilakukan di tempat yang hanya untuk singgah sementara, ya, di ladang-ladang yang singgah di sana untuk sementara waktu saja, itu tidak sah sholat Jumatnya. Yang kedua, dilaksanakan secara berjamaah atau bersama-sama, ya. Dan di sini ada perbedaan ulama, ya, di mana boleh berjamaahnya berapa orang. Nah, ada yang berpendapat bahwasanya minimal harus 40 orang. Jadi kalau sudah 40 orang, maka sholat Jumatnya sudah sah ya. Kemudian di sini ada juga yang mengatakan 2 orang ya. Jadi ini perbedaan ulama ya. Di sini boleh 40 orang maksimal, dan ada juga yang mengatakan maksimal 2 orang. Tetapi kalau biasanya kita laksanakan di masjid itu banyak sekali ya yang melaksanakan lebih dari 40 orang. Itu sangat lebih sekali, sudah memenuhi syarat sahnya.
Kemudian anak-anakku sekalian, nah ini ada hadis Rasulullah ya, untuk melaksanakan sholat Jumat dari Anas. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat Jumat ketika matahari telah tergelincir. Hadis riwayat Bukhari, ini juga salah satu dalil nakli ya. Tadi Al-Qur'annya, ini adalah hadisnya. Kemudian ketentuan sholat Jumat yang lainnya adalah sholat Jumat dilaksanakan dengan didahului 2 khutbah ya. Di sini ada dari Nabi, dari Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah SAW berkhutbah pada hari Jumat dengan berdiri. Kemudian beliau duduk ya, kemudian berdiri lagi seperti yang kalian lakukan sekarang ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi untuk perempuan mungkin yang tidak melaksanakan sholat Jumat belum tahu ya, bahwasanya sholat Jumat itu ada 2 khutbahnya. Bagi laki-laki ini udah hal yang biasa ya. Tetapi untuk laki-laki tolong ketika kalian sedang mendengarkan khutbah harus mendengarkan ya. Nah di sini ada rukun 2 khutbah. Jadi khutbahnya itu ada 2. Yang pertama ya, khutbah dilaksanakan, kemudian khotib yang menyampaikan khutbah itu disebut khotib ya. Khotibnya setelah khutbah yang pertama dia duduk dulu, kemudian bangun lagi, berdiri lagi, baru melaksanakan khutbah yang kedua. Nah apa saja sih isi dari khutbahnya itu ya? Di sini ada rukunnya yang harus ada, yang wajib ada ketika melaksanakan atau ketika menyampaikan khutbah Jumat. Yang pertama adalah mengucapkan puji-pujian kepada Allah ya. Segala puji bagi Allah, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah ya. Kemudian membaca sholawat atas Rasulullah ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya. Kemudian yang ketiga mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya. Kemudian yang keempat berwasiat atau nasihat. Jadi isi khutbah itu harus ada nasihat ya. Kemudian yang kelima yaitu membaca ayat Al-Quran pada salah 1-2 khutbah, minimal ada 1 ayat ya yang berhubungan dengan wasiat tadi atau nasihat tadi. Kemudian yang terakhir adalah berdoa untuk semua umat Islam pada saat khutbah yang kedua. Nah itu isi atau rukun yang harus ada, yang wajib disampaikan oleh seorang khotib ya. Nah sekarang selanjutnya ada syarat 2 khutbah. Khutbah Jumat dilaksanakan tepat siang hari saat matahari tinggi dan mulai bergerak condong ke arah barat. Artinya sudah masuk waktu duhur ya. Kemudian yang kedua, khutbah Jumat dilaksanakan berdiri jika mampu ya. Mungkin kalau ada khotibnya yang tidak mampu untuk berdiri, boleh dengan duduk. Tapi ya kalau bisa khotibnya itu harus berdiri, karena nanti ada duduk dulu kemudian berdiri kembali. Selanjutnya khutbah disampaikan dengan suara yang keras dan jelas. Biasanya di masjid itu selalu ada yang namanya mikrofon ya. Itu gunanya supaya suaranya bisa terdengar. Karena biasanya kalau sholat Jumat itu ada yang di dalam masjid, ada juga yang di halaman. Kalau jamaahnya banyak sementara masjidnya tidak terlalu luas, biasanya ada yang di luar. Nah dengan memakai mikrofon itu kedengeran ya suaranya khotib berkhutbah sampai ke luar masjid. Itu tujuannya. Kenapa khutbah itu disampaikan dengan suara yang keras ya. Karena sekarang tidak masalah ya, karena semua masjid hampir memiliki mikrofon ya. Kemudian yang kelima, khutbah dilaksanakan secara berturut-turut di antara keduanya. Jadi antara khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua itu tidak acak ya, tapi berturut-turut. Yang keenam, khotib dalam keadaan suci dari hadas dan najis. Jadi diperhatikan
syaratnya untuk seorang khotib ya, seorang yang menyampaikan khutbah itu harus dalam keadaan yang suci ya. Yang terakhir, seorang khotib itu harus menutup aurat, berpakaian sopan ya, apalagi kalian ketika melaksanakan sholat Jumat ya, itu harus memakai baju yang bagus. Nah, ini diantaranya ada sunnah khutbah ya. Apa saja sunnah khutbah itu? Kalau tadi rukun khutbah ya, sekarang sunnahnya. Khutbah dilaksanakan di atas mimbar atau tempat yang agak tinggi supaya terlihat oleh jamaahnya ya. Yang kedua, khutbah disampaikan dengan kalimat yang fasih, terang dan mudah dipahami ya. Kalau misalnya di suatu daerah sebaiknya kalau misalnya jamaahnya banyak ya, menggunakan bahasa yang bisa dimengerti oleh semua orang ya, karena kita tinggal di Indonesia maka kita memakai bahasa Indonesia yang baik. Tapi jangan lupa ya, Al-Qur'annya juga harus fasih. Kemudian seorang khatib itu menghadap ke jamaah, tidak membelakangi ya supaya terlihat. Khatib menertibkan 3 rukun, yaitu dimulai dengan puji-pujian, sholawat Nabi dan berwasiat. Jadi harus urutannya harus jelas. Kemudian selanjutnya jamaah sholat Jumat hendaknya diam, tenang dan memperhatikan. Nah, ini anak-anak yang sudah beranjak remaja biasanya ya, ketika khatib berkhutbah ada juga yang ngobrol. Nah, mulai sekarang ketika mendengarkan khutbah tolong kalian diam dan dengarkan dengan baik. Kemudian seorang khatib hendaklah memberikan salam ya, baik di awal maupun di akhir. Khatib hendaklah duduk di kursi mimbar sesudah memberi salam dan mendengarkan azan. Ini adalah sunnah dari khutbah. Nah, ini sunnah dalam sholat Jumat. Apa saja sih supaya kita bisa mendapatkan pahala sunnahnya? Yang pertama, mandi terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan sholat Jumat. Ya, namanya kita mau melaksanakan sholat Jumat, kita wajib mandi. Disunahkan loh ya, disunahkan mandi. Sudah badannya segar ya, bau wangi, dapat pahala lagi ya. Karena sunnah itu kan kalau dikerjakan dia mendapat pahala, kalau ditinggalkan tidak mendapatkan apa-apa gitu ya, tidak berdosa juga. Yang kedua, memakai pakaian yang bagus dan disunahkan berwarna putih. Jadi untuk laki-laki kelas 7, ketika kalian melaksanakan sholat Jumat, pilih ya di lemari kalian baju yang paling baik, yang paling bagus, karena kita mau menghadap Allah ya. Kalau bisa pakai bajunya yang warna putih. Kemudian memakai wangi-wangian, kalau punya minyak wangi ya, menghadap Allah dengan pakaian yang bagus, yang rapi, kemudian memakai wangi-wangian juga. Kemudian selanjutnya, setiap hari Jumat sebelum kalian melaksanakan sholat Jumat, kalian potong kukunya ya, kemudian menggunting kumis, kalau yang berkumis, dan menyisir rambut ketika sebelum kalian berangkat ke masjid ya. Kemudian menyegerakan pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, ibu sering melihat nih, kalian sholat Jumat itu ketika azan baru kalian berangkat, padahal yang paling baik adalah di awal ya. Kemudian melaksanakan sholat tahiyatul masjid untuk menghormati masjid. Jadi ketika kalian datang ke masjid, yang kalian lakukan adalah sholat 2 rakaat, namanya sholat tahiyatul masjid ya, sholat sunnah. Kemudian membaca Al-Quran atau zikir sebelum khutbah Jumat. Jadi di sela-sela khotib sebelum dia mimbar ya berkhutbah, silakan kalian banyak-banyak berzikir atau membaca Al-Quran. Kemudian memperbanyak doa dan sholawat atas Nabi Muhammad SAW disunahkan juga. Ya, itu adalah sunnah dalam melaksanakan sholat Jumat. Nah, yang terakhir, apa itu hikmahnya ketika kita melaksanakan sholat Jumat? Apa sih hikmah yang bisa kita ambil, kita petik dari belajar sholat Jumat, melaksanakan sholat Jumat? Yang pertama, memuliakan hari Jumat, karena hari Jumat ini hari besarnya umat Islam ya, banyak sekali keistimewaan di hari Jumat. Yang pertama, barang siapa yang
Berdoa pada hari Jumat dia akan dikabulkan oleh Allah. Ya. Kemudian kenapa kita harus melaksanakan sholat Jumat pada hari Jumat seperti tadi ya, ada dalil nafsinya di surat Al-Jumat ayat 9. Yang kedua, menguatkan tali silaturahmi dengan sholat Jumat di masjid, kemudian kita bertemu dengan tetangga, dengan teman yang lama sudah tidak bertemu ya. Jadi kita bisa kenal dengan tetangga, kemudian kita juga bisa bersilaturahmi dengan tetangga kita atau saudara kita yang mungkin setiap hari tidak pernah bertemu ya. Kemudian berkumpulnya umat Islam dalam masjid merupakan salah satu cara untuk mencari keberkahan. Insya Allah kalau kita berkumpul di masjid ya Allah akan memberikan keberkahan, apalagi pada hari Jumat. Ya, kemudian selanjutnya dengan sering berjamaah di masjid maka bisa menambah semangat bekerja, belajar, karena terbiasa melihat orang-orang yang semangat beribadah di masjid. Ya, untuk anak-anak yang sekarang sedang pandemi, ya, Ibu yakin kalian ada rasa malas untuk belajar. Ya, dengan kalian datang ke masjid melihat orang-orang yang rajin beribadah, kalian termotivasi untuk rajin belajarnya, rajin beribadahnya di rumah. Ya, jangan malas. Kemudian, yang terakhir melipat gandakan pahala kebaikan. Karena sholat berjamaah ya, kemarin kalian sudah belajar sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian ya, maka di sini pahalanya berlipat ganda. Yang terakhir adalah membiasakan disiplin terhadap waktu ya, dengan kalian melaksanakan sholat Jumat tepat pada saat matahari tergelincir ya, berarti tandanya kalian sudah siap. Tidak boleh melakukan aktivitas apapun kecuali kalian melaksanakan sholat Jumat, khusus untuk laki-laki yang sudah memenuhi syarat tadi yang sudah kita sebutkan bersama-sama. Dan untuk perempuan, Bu, kalau perempuan kan tidak sholat Jumat, terus bagaimana? Ya, kalian sholat duhur di rumah masing-masing. Ya, boleh berjamaah dengan orang tua kalian, boleh dengan ibumu ya, dengan kakakmu. Nah, itu untuk yang perempuan. Nah, anak-anak sekalian, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan mengenai sholat Jumat. Khusus untuk yang laki-laki, jangan lupa setiap minggu, setiap hari Jumat, kalian tidak boleh bolong, tidak boleh malas untuk melaksanakan sholat Jumat ya. Pesan itu, dan untuk yang perempuan juga, jangan lupa kalian juga tetap walaupun tidak sholat Jumat di masjid, tapi kalian tetap sholat duhur di rumah ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan kalian bisa pahami, dan intinya silakan kalian praktekkan di rumah ya. Untuk pertanyaannya nanti ada soal-soal yang harus kalian jawab ya. Ibu akan berikan nanti soalnya, silakan kalian kerjakan dan kirim jawabannya, boleh ke WA Ibu atau ke Google Classroom ya, atau juga ke ini. Ibu mohon maaf barangkali ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, dan kalau misalnya ada perkataan yang salah atau materi yang Ibu sampaikan salah, Ibu mohon maaf karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.